Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wah, dari Prodi Perencanaan Wilayah Ibu Kota dengan NIM 2019 1050 1048. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa item dalam mata kuliah dasar agrikultur, yaitu dengan materi food estate dan ketahanan pangan berkaitan dengan pertanian di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri merupakan suatu situasi di mana pada saat semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. Ketahanan pangan sendiri dijelaskan dalam 4 pilar, yaitu food availability atau ketersediaan pangan, physical and economic access to food, yaitu fisik dan ekonomi, keadaan fisik dan ekonomi untuk mengakses makanan tersebut, dan stability of supply and access, yaitu stabilitas pengadaan dan juga akses, and food utilization, yaitu atau jaringan dari makanan tersebut. Nah, berikut merupakan syarat-syarat ketahanan pangan ketika negara tersebut sudah menyatakan memiliki ketahanan pangan yang baik. Yang pertama yaitu terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, dengan pengertian bahwa ketersediaan pangan serta memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, di mana kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral ini banyak didapat oleh tumbuhan-tumbuhan yang banyak ditanam, sehingga apabila pertanian di suatu wilayah itu baik, maka ketersediaan pangan melewati kebutuhan atas karbohidrat, vitamin dan mineral. Karena pertanian yang bagus, maka ketersediaan hal tersebut juga akan bagus. Yang kedua yaitu terpenuhinya pangan dengan kondisi aman, dalam artian bebas dari pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu atau merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman untuk kaidah agama. Nah, karena Indonesia sendiri sangat terkait dengan keagamaan, maka terpenuhinya pangan juga perlu pengkajian terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan agama, salah satunya yaitu MUI, dan juga harus juga terbebas dari berbagai macam toksik atau bahan-bahan yang membuat makanan tersebut tercemar. Selanjutnya yang ketiga yaitu terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dalam artian distribusi pangan harus mendukung tersedianya pangan pada setiap saat dan merata. Nah, di sini ada beberapa kategori ketahanan pangan, yaitu yang pertama rumah tangga tahan pangan. Merupakan rumah tangga dengan kecukupan pangan lebih dari 80% dari standar gizi yang dianjurkan dan pangsa pengeluaran makanan kurang dari atau sama dengan 60%. Rumah tangga tahan pangan ini merupakan kategori ketahanan pangan tertinggi. Dan yang kedua yaitu rumah tangga rentan pangan. Merupakan rumah tangga dengan kecukupan pangan lebih dari 80% dari standar gizi yang dianjurkan dan pangsa pengeluaran makanan lebih dari 60%. Nah, rentan pangan ini ada satu tingkat di bawah tahan pangan, tetapi masuk ke dalam kategori rumah tangga yang tahan akan pangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumah tangga kurang pangan. Rumah tangga kurang pangan yaitu merupakan rumah tangga dengan kecukupan pangan kurang dari atau sama dengan 80% dari standar gizi yang dianjurkan dan pangsa pengeluaran makanan kurang dari atau sama dengan 60%. Di mana ketika dalam suatu rumah tangga dalam suatu wilayah, apabila standar gizinya kurang dari 80% dan juga pangsa pengeluaran makanan itu kurang juga dari 60%, maka
itu merupakan kategori dari rumah tangga kurang pangan. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga rawan pangan, di mana merupakan rumah tangga dengan kecukupan pangan kurang dari atau sama dengan 80% dari standar gizi yang dianjurkan dan pangsa pengeluaran makanan lebih dari 60%. Nah, rumah tangga rawan pangan ini sedikit di atas dari rumah tangga kurang pangan, tetapi tetap kadar atau standar gizi dari rumah tangga tersebut masih kurang atau sama, belum melebihi dari standar gizi yang ditentukan itu 80%. Nah, selanjutnya yaitu share ketahanan pangan. Tingkat ketahanan pangan di Indonesia secara global menempati peringkat 65 di dunia menurut The Economic Intelligence Unit 2016. Meskipun mengalami peningkatan, ketahanan pangan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya yaitu laporan tentang kinerja pusat persediaan dan kerawanan pangan tahun 2018. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2019 mengkategorikan Provinsi Kalimantan Utara dalam 5 besar provinsi dengan persentase penduduk rawan pangan tertinggi pada tahun 2015. Dan Provinsi Kalimantan Utara tidak banyak berubah dari posisi 5 besar di tahun 2015 sehingga masih ada di atas berkaitan dengan kerawanan pangan. Berbagai program swasembada dengan fokus pada peningkatan produktivitas telah diluncurkan. Namun, sebagian besar program peningkatan produktivitas melalui rekayasa bibit unggul, intensifikasi, dan rekayasa genetik belum mampu mengkompensasi penurunan produksi akibat penurunan luas lahan. Akibatnya, swasembada pangan dengan model tersebut relatif kurang sulit untuk kelanjutan dan sulit untuk mencapainya. Ini merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah, tapi sampai saat ini masih kurang ataupun sulit untuk berkelanjutan dan tidak sesuai dengan SDGs dari PBB. Dan untuk mencapainya tersebut masih banyak bergejolakan di berbagai macam wilayah. Nah, salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mengatasi ketahanan pangan dan juga mempertimbangkan ketersediaannya lahan pertanian yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya program food estate. Apa sih food estate itu? Nah, food estate sendiri yaitu rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan. Nah, food estate ini juga merupakan rencana pengembangan yang akan masuk ke rencana strategis nasional sebagai upaya mencapai ketahanan pangan nasional, sehingga Indonesia akan naik peringkatnya dari negara-negara yang memiliki kerawanan pangan. Nah, Indonesia sendiri sudah mencetuskan 4 lokasi penerapan dari program food estate ini. Yang pertama yaitu PLG atau pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Dan yang kedua yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE di Kabupaten Merauke di Papua dengan seluas 1,2 juta hektar. Dan yang ketiga yaitu Delta Kayan Food Estate di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas 0,5 juta hektar. Dan yang terakhir yaitu Jungkat Agri Kompleks di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat seluas 0,25 juta hektar. Nah, 4 lokasi food estate ini perlu lagi dikembangkan karena lokasi food estate ini tidak cukup untuk mengangkat peringkat dari Indonesia sehingga mampu untuk menjadi lumbung dalam ketahanan pangan di nasional maupun nantinya bisa mengekspor tanaman-tanaman yang berguna bagi negara-negara lain. Nah, latar belakang adanya food estate di Indonesia yaitu yang pertama, kebutuhan pangan sebagai basic human needs meningkat. Seiring meningkatnya jumlah dan kualitas penduduk di Indonesia, namun penyediaan 5 komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi sebagian masih dari impor, sehingga ketergantungan pada impor itu di atas 50% dari kebutuhan. Apabila ini kegiatan impor terus terjadi, maka akan mengancam kemandirian dan kedaulatan negara, dan itu juga akan merugikan petani
menguras devisa negara, serta rentan terhadap gejolak harga. Pengalaman menunjukkan gejolak harga pangan mudah berimbas pada kelangsungan kehidupan politik pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berusaha untuk membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berdaulat. Nah, di sini saya mengambil salah satu studi case tentang food estate, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke di Provinsi Papua. Latar belakang dari adanya MIFEE ini diawali dari tahun 2007, di mana usulan dari MKAP berupa Merauke Integrated Rice Estate atau MIRI. Usulan tersebut dijadikan program nasional karena potensi lahan yang luas, merupakan produsen beras di Papua, dan memiliki SDM memadai, yaitu didukung 60 lokasi transmigrasi dari pertanian. Dan pada saat launching MIFEE pada tahun 2010, Merauke telah mencadangkan 1,2 juta hektar dari 2,4 juta hektar lahan pengembangan yang ada di Kabupaten Merauke. Sehingga luas tersebut lebih dari cukup untuk melakukan program yaitu food estate ini. Nah, konsep food estate ini merupakan program mulia yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan. Jika dikaitkan dengan keadaan saat ini, yang Indonesia saat ini tengah wabah pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda. Nah, terdapat salah satu warning dari FAO, yaitu sebagai salah satu badan PBB bidang pangan yang memproyeksi di masa depan. Jika wabah COVID-19 ini terus terjadi, maka potensi krisis pangan akan terjadi. Maka dengan adanya peringatan dari FAO, maka Indonesia mulai banyak melakukan terobosan-terobosan baru mengenai tanaman-tanaman pangan yang akan berguna sebagai ketersediaan pangan di Indonesia itu sendiri. Salah satunya yaitu menggunakan program MIFEE yang mulai dikembangkan lagi di Merauke pada tahun 2020 ini. Komoditas dari MIFEE sendiri yaitu yang banyak dikembangkan yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, dan juga sapi. Dan hasil uji coba di produksi yang tinggi yaitu padi mencapai 7,7 ton per hektar, kedelai 2 ton per hektar, tebu 40 ton per hektar, dan jagung 5 ton per hektar. Pemerintah telah menyusun grand design dan total investasi MIFEE mencapai 50-60 triliun hingga 2014, sehingga 2014 akan diperoleh produksi masing-masing 2 juta ton beras, jagung, dan 0,2 juta ton gula, 2,5 juta ton CPO 1 juta ton, dan daging sapi 64.000 ton per tahun. Produksi tersebut akan merupakan sumbangan nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan seiring berkembangnya tahun akan selalu meningkat. Di mana di tahun 2020 program ini sudah meningkat sebesar 15% dari proyeksi yang ada. Sehingga di tahun ini, tahun 2021, harapannya program ini mampu untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Namun terdapat beberapa kendala ataupun masalah ketika proyek ini terjadi, yaitu salah satunya banyak teknologi yang dipakai itu mendapat penolakan dari para penggiat kegiatan lingkungan nasional serta internasional. Nah, teknologi yang digunakan dalam food estate ini pastinya teknologi yang sangat mumpuni untuk melakukan pertanian di lahan-lahan yang sulit, seperti di lahan gambut, di lahan rawa, dan lain sebagainya. Maka teknologi ini banyak sekali mendapatkan penolakan dari penggiat lingkungan. Dan selanjutnya yaitu konflik lahan, konflik sosial, dan persediaan infrastruktur agribisnis dan teknologi, hingga isu politik yang menghambat kesuksesan proyek ini. Nah, beberapa studi kasus yang ada di Merauke, yang ada di Kalimantan Tengah, itu banyak sekali mengalami konflik lahan dan konflik sosial antara masyarakat maupun pemangku kebijakan yang ada. Sehingga proyek ini atau food estate ini juga terhambat karena adanya konflik tersebut. Belum lagi juga ada konflik lahan antara penggarap lahan tersebut dengan para investor, di mana investor tersebut
menghambat ataupun macet ketika dalam pencairan dananya, sehingga proyek ini ya terpaksa harus ditunda beberapa tahun. Nah, itu tadi sedikit beberapa penjelasan mengenai food estate dan juga ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Harapannya nanti ketika di tahun-tahun selanjutnya ketahanan pangan nasional akan semakin meningkat dan juga angka kemiskinan juga akan menurun, serta program food estate ini mampu untuk menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.